Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lailatul Azizah dari kelas E Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2110311100170. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hadis Nabi SAW tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Baik, selanjutnya di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Saya akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Usman bin Haisami, hadasana Aufun an Yahasani an Abi Bakrota qala laqad nafa'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyama jamali ba'dama kitu an alhaqa bi ashabi jamali fa'uqatila ma'ahum qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohumum ra'ata, yang artinya yaitu dari Utsman bin Haisam, dari Hasan dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Nah, setelah aku hampir membenarkan mereka atau asbabul jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang hadis. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakar yang bernama asli Nafi bin Al-Harits, dan juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Mustanna. Secara status hadis sendiri ini pun para ulama menyepakati hadis tersebut bahwa berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariat. Selanjutnya ada syarah atau penjelasan hadis kepemimpinan perempuan dalam hadis. Para syarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berbicara demikian gitu. Di negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak laki-lakinya sendiri. Demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuannya. Jadi si raja yang telah dibunuh oleh anak lelakinya ini mengangkat raja untuk menggantikan ayahnya, yaitu anak perempuannya sendiri yang bernama Kisra. Nah, sayangnya putrinya ini, putri perempuan Kisra ini kurang sukses gitu dalam memimpin kerajaan. Terus banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebut bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi SAW. Maka banyak juga ada yang bilang
Kisra ini kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan tersebut terkabul. Berikut adapun penjelasan atau syarah dari para imam-imam. Di sini ada dari Imam Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syara Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istimbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadli atau hakim meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Selanjutnya dalam Subulus Salam Syara Bulughul Maram karya Imam As-Sahani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah menetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan di sanalah ia mendapat pemimpinnya tersebut. Apa nih nilai yang dapat kita ambil dari hadis gitu, nilai pendidikan dalam hadis? Peran pemimpin perempuan dalam pendidikan itu bukan hanya tentang pemimpin dalam organisasi atau lembaga pendidikan lainnya gitu, tapi peran pemimpin yang diambil oleh perempuan dalam pendidikan yaitu bisa memimpin keluarganya, anak-anaknya kelak dalam lingkungan keluarga, serta proses pembelajaran di sekolahan atau di madrasah. Dan tidak sedikit perempuan zaman sekarang gitu banyak sekali yang mengemban ilmu hingga perguruan tinggi. Bahkan banyak juga perempuan sekarang yang menginjak pendidikan sampai S2 bahkan sampai S3 demi masa depan atau relasi yang banyak gitu. Karena kan perempuan ini adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya nanti gitu. Terus pemimpin pendidikan dari kalangan perempuan dalam sejarah peradaban Islam juga bukanlah merupakan hal yang baru, sebagaimana Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yang memegang posisi penting sebagai pemberi fatwa semenjak Rasulullah SAW wafat. Beliau adalah pendidik perempuan yang dari lisannya banyak memberi informasi maupun hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, sehingga kemudian Aisyah ini menjadi sumber rujukan umat Islam hampir dalam setiap persoalan hingga pada akhirnya beliau wafat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.